Pak, Anda terbang semalaman, selama 13 jam untuk pulang. Bukankah demi mau beri selamat pada Nona Saskia? Kenapa tidak menemuinya? Aku takut jika aku menemuinya, aku takkan tahan dan membawanya pergi. Anda tinggal bilang saja. Keluarga Japutra pasti akan serahkan Nona Saskia pada Anda. Kenapa Anda harus... Yang penting dia bahagia. Saskia, lagi lihat apa? Pernikahannya sudah mau dimulai. Nggak ada apa-apa. Saskia, akhirnya hari ini kau jadi istriku. Di hatiku, kau adalah harta yang paling berharga. Mulai hari ini, aku akan menjagamu. Gak akan biarkan kau menderita. Aku tak pernah meragukan ketulusan. Tapi ketulusan itu bisa berubah sekejap. Simpanan suamiku berulah lagi. Yuda naksir seorang gadis. Membelikannya rumah dan barang mewah sampai sekamar. Tapi gadis itu gak mau tidur dengannya. Katanya gak mau jadi pelakor. Aku gak mau jadi pelakor. Kau sudah tahu ya? Baguslah, bantu aku acting. Tanda tangan saja buat formalitas. Biar gadis itu tenang. Kalau urusannya sudah beres, aku akan menikahimu lagi. Kakak ipar begitu menyukai Kak Yuda. Mana mungkin mau tanda tangan? Jangan-jangan dia bakal nangis dan mau bunuh diri. Aish. Beneran tanda tangan? Bagiku gak ada kata cerai bohongan. Saskia, namanya acting, harus totalitas dong. Sebulan lagi, kita ambil akta cerainya ya. Oke. Kak Yuda, istrimu penurut banget. Disuruh cerai pun mau saja. Kan nanti bakal nikah lagi. Kak, jangan sampai kebablasan. Hati-hati, kalau Kak Saskia anggap serius. Jangan bercanda deh, Saskia punya afasia. Dia cuma bisa bicara kalau ada Kak Yuda. Waktu umur 8 tahun, aku menyaksikan keluargaku tewas dalam kecelakaan. Sejak saat itu aku menderita afasia. Kasihan banget. Jangan ke sana. Cuma tersisa gadis kecil ini. Jangan takut, ada aku. Sejak saat itu, aku harus ditemani Yuda. Baru bisa bicara. Semuanya kira aku gak bisa hidup tanpanya. Tapi mereka gak tahu, afasia aku sebenarnya sudah sembuh. Tanpa Kak Yuda, dia itu cuma sampah yang nggak bisa bicara. Cuma si bisu. Jadi harus penurut. Pantas saja setiap hari dia selalu ikut Kak Yuda. Kita mau bersenang-senang, ngapain juga dia ikut? Benar, saat cerai nanti, jangan-jangan Kak Saskia bakal nangis terus di kantor capil. Biarpun dia nangis, dia tetaplah anjing peliharaanku. Aku suruh dia ke timur, dia nggak berani ke barat. Biarpun harus merangkak, dia tetap harus merangkak ke hadapanku. Saskia, lagi apa? Fabian, aku mau cerai.
Kalau begitu menikahlah denganku. Bagaimana? Baik. Nyonya, apa Anda beneran mau pindah? Padahal Tuhan sangat mencintai Anda. Kenapa jadi begini? Karena seiring berjalannya waktu, hidupku jadi terasa hambar. Aku akan tiap hari menemanimu latihan bicara. Saskia, aku akan selalu di sisimu. Gak usah latihan lagi. Dia yakin aku nggak bisa hidup tanpanya. Makanya dia jadi bertindak semena-mena. Aku sudah masak. Aku mau minum sama teman, gak makan. Yuda, aku kasih. Aku apaan? Jangan membuang waktuku. Saskia, bicara saja nggak lancar. Ngapain main biola? Kau benar-benar gak sabar ya? Kau sudah cerai sama Yuda. Aku yang akan jadi nyonya rumah ini. Tentu saja harus pindah. Lepaskan! Apa-apaan kau? Ini satu-satunya foto keluarga Nyonya. Bukannya kalian suruh aku lepaskan? Kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Tadi aku nggak sengaja memecahkan bingkai fotonya. Ini salahku. Jangan takut, ada aku di sini. Jangan takut, aku ada di sini. Cuma foto saja kan? Orang tuamu sudah lama mati. Kurang ajar. Saskia, beraninya kau nampar aku. Dia pasti nggak mau cerai denganmu. Makanya dia begitu. Sekarang minta maaf sama Rania. Kalau enggak, aku nggak akan rujuk denganmu. Cukup. Ini kediaman Japutra. Kalau mau ribut, mending keluar. Kediaman Japutra. Ini rumahmu. Aku pergi. Ini rumahmu. Aku pergi. Saskia, aku sudah terlalu memanjakanmu. Sekarang kau makin berani ya? Pergilah dan jangan pernah kembali. Aduh, Nyonya, di luar sedang turun salju. Nyonya paling takut salju, nanti traumanya bisa kambuh. Cuaca begini juga berani keluar. Kau cuma mau aku bujuk kan? Aku justru nggak mau. Bulina, biarkan dia pergi. Jangan suruh sopir mengantarnya. Yuda. Selamat tinggal. Orang tuaku meninggal saat turun salju. Jadi selama ini aku nggak berani keluar saat salju. Ibu. Ibu. Kakak.
Ayah, ibu, kakak. Kalian juga mau aku jadi kuat. Ya kan? Maaf, aku datang terlambat. Sudah mendingan? Maaf merepotkanmu. Enggak kok. Kau bilang aku satu-satunya temanmu. Bisa membantumu, itu kehormatan bagiku. Aku buatkan sup jahe dulu. Yuda bilang, nggak ada yang mau berteman dengan orang bisu. Makanya aku nggak punya teman. Cuma kenal Fabian sesama pasien. Selama ini, kami saling menyemangati. Berlatih bicara bersama. Kupikir dia cuma orang biasa. Tapi melihat penampilannya, sepertinya bukan orang sembarangan. Saskia, aku kasih kau kesempatan. Dalam waktu setengah jam kau pulang sendiri. Aku bakal memaafkanmu. Kalau enggak, jangan harap kita rujuk. Dulu, kupikir dia adalah pahlawanku. Si Bisu, kudengar keluargamu sudah mati. Tinggal kau sendiri ya? Gimana? Butuh uang nggak? Mau main bareng nggak? Jangan takut, ada aku di sini. Tapi aku hanya melihat awalnya. Gak menduga akhirnya. Yuda, kali ini kita benar-benar berakhir. Saskia, sudah kuduga kau cuma ngambek. Ternyata Bibi. Saskia mana? Nyonya belum kembali. Sepertinya kali ini dia benar sudah pergi. Mana mungkin. Dulu kami berantem. Aku sampai setengah bulan gak pulang. Nyonya, jangan panik, bicara pelan-pelan. Hei, Tuan, Nyonya sudah berhari-hari tidak bisa bicara. Kedepannya, tolong jangan mendiamkannya lagi. sudah, aku sudah pulang. Kita jangan berantem lagi. Sayang. Paling sekarang dia lagi sembunyi dan nangis di hotel. Gak usah dibujuk. Tanpa aku, dia cuma si bisu. Gak bakal lama. Sebentar lagi juga balik sendiri. Yuda, apa yang kau bilang? Gak apa-apa. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Kita... Sudah aku bilang, aku gak mau jadi pelakor. Iya. Aku ajak kau jalan-jalan. Sebulan lagi, aku resmi cerai. Oke. Biarkan Saskia dulu sebulan. Biar dia jadi bisu sebulan. Nanti juga bakal nurut lagi. Sudah bangun? Pagi. Maaf kemarin gak tanya, langsung bawa kau ke sini. Ini rumahku. Keluargaku menetap di luar negeri, jadi rumah ini selalu kosong. Kalau kau nggak keberatan, untuk sebulan ini, kau bisa tinggal di sini dulu. Setelah selesai cerai, kita ke parties dan menikah. Kau juga tinggal di sini? Kau mau aku tinggal di sini?
Aku... 没忍住承诺，心脏又越界了。结 Saskia, tinggal sebulan, aku rela menunggu. Tenang saja. Sebelum kau bercerai, aku gak akan mengganggumu. Terima kasih. Takut kau gak cocok makanan partis, jadi ini daftar 50 restoran terbaik di sini. Boleh dicoba. Dia mau aku datangi semua restoran ini. Biar sibuk, jadi gak punya waktu bersedih. Selanjutnya, aku ikuti saran Fabian. Aku urus visa ke Partis. Terus cari pengacara buat mendata semua aset pemberian Yuda. Nona, ini berkasnya. Lalu, sesuai daftar itu, aku ke restorannya satu persatu. Dan pelan-pelan mulai menata hidupku lagi. 1 bulan pun berlalu tanpa terasa. Ternyata luka bisa sembuh dan rasa sakit bisa pudar. Orang yang salah akan Ursula. pergi dan membuatku jadi lebih kuat. Saskia, selama sebulan aku nggak ada. Kau sudah pindah ke rumah kan? Kau jangan nakal ya. Hari ini kita cuma formalitas saja. Nanti saat urus aktanya, jangan nangis. Tenang aja, aku nggak akan sentuh dia kok. Nih, pegang dulu akta cerainya. Habis malam ini, kita rujuk lagi ya. Oh iya, hari jadian ketiga mau kemana? Gimana kalau ke Praha? Bukannya kau dari dulu ingin lihat merpati di sana? Gak akan ada hari jadian ketiga lagi. Aku sudah mandi. Ku tunggu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Oh ya. Lusa ada kejutan buatmu. Surprise. Gak akan ada masa depan lagi. Aku sudah cerai. Kita makan dulu. Malam ini ke Partis. Oke. Saskia, akhirnya aku bisa memilikimu. Ayo. Kak Yuda. Akhirnya keinginanmu tercapai juga. Rania itu pemalu. Jangan godain dia. Pemimpin grup Adisya mau makan di sini. Cepat, semua siap-siap sambut. Apa? Bos grup Adisya mau datang. Serius? Bukannya dia lagi di luar negeri? Sudah 5 tahun gak kelihatan. Wah, serius? Sudah masuk berita viral. Pemimpin grup Adisya yang kaya raya itu muncul dengan mencolok di Jayata. Ternyata benar dia. Katanya dia pulang demi satu cewek. Dia nunggu sebulan. Dan setelah cewek itu setuju, dia langsung siapin jet pribadi. Malam ini sama-sama ke luar negeri. Hebat banget. Penasaran siapa cewek itu? Sudahlah, nanti pas dia datang juga bisa tahu. Ayo lanjut minum. Ayo. Aku angkat telepon dulu. Oke. Saskia, ngapain dia kesini? Mau ganggu Yuda lagi ya? Yuda, aku dengar kau dari kecil sangat perhatian sama Saskia sampai jadi bucinnya. Itu beneran? Siang, malah ketemu mereka. Mana mungkin aku jadi bucinnya? Dia yang tak bisa hidup tanpaku. Kalau bukan karena ibuku, aku malas ladeni dia.
Tapi pas lulus kuliah, kau langsung nikahi dia. Itu karena aku penasaran. Kalau dia lagi emosi, bicaranya jadi susah. Jadi aku kepikiran, kalau diranjang, dia bisa bersuara nggak? Apa dia bisa desah? Hah? Saskia, kok kau di sini? Kau dengar yang tadi? Hai, aku cuma bercanda sama mereka. Jangan dianggap serius. Jadikan penderitaanku bahan obrolan buat hibur orang lain. Yuda bajingan kau. Saskia, kau gila ya? Saskia, kau apa-apaan sih? Kena diri sendiri baru sakit ya. Saat bongkar aib orang lain kenapa nggak mikir? Kak Saskia, kau apaan sih? Kak Yuda cuma bercanda sama kita. Kau jangan cari-cari alasan untuk ganggu Yuda lagi. Aku nggak sudi pungut sampah yang di tong sampah. Kalau kau mau, ambil saja. Yuda, lihat kelakuannya. Sana balik dulu. Saskia, sudah puas bikin onar. Jangan macam-macam. Kalau terus begini, aku nggak mau rujuk denganmu. Kita nggak akan pernah rujuk. Saskia, ngomong apa sih kau? Cepat minta maaf sama Kak Yuda. Gimana kalau Kak Yuda anggap serius? Yuda, dengar baik-baik. Aku nggak sudi rujuk denganmu. Kalau nggak sama aku, emang ada yang mau sama kau? Kau pikir kau itu seperti Nona yang bisa buat Tuan Muda Fabian datang? Jangan kira kau bisa dapat yang lebih baik dari Kak Yuda. Saskia, emang kau sama dengan wanita Tuan Muda Fabian? Benar. Kau dan wanita Tuan Muda Fabian itu beda jauh banget. Jangan nggak tahu diri. Lagian semua orang juga tahu kau wanita Kak Yuda. Kau nggak bisa hidup tanpanya. Siapa juga yang mau wanita bekas Kak Yuda? Dengar tuh. Tanpa aku, kau bicara aja nggak lancar. Di seluruh Jayata ini, siapa yang mau sama cewek bisu?